Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama ingkang kawula dherekaken, yang terhormat Ibu Ketua PAC Muslimat NU Kecamatan Majenang, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya kita semua bisa bersilaturahmi bersama dalam majelis ini dengan tiada halangan suatu apa. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap disanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua adalah termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pengurus PAC Muslimat NU Kecamatan Majenang yang telah mengadakan acara ini. Semoga dengan acara ini akan banyak sekali manfaatnya. Pada kegiatan ini digali potensi-potensi ibu-ibu muslimat, terutama yang berada di ranting-ranting. Ibu-ibu yang biasanya menjadi pendengar, ibu-ibu yang biasanya jadi jamaah, sekarang harus mulai latihan untuk belajar menyampaikan ilmu, untuk belajar menyampaikan kultum. Ya apa tidak ibu-ibu? Iya. PAC tidak akan berhenti di sini, tapi pada momen-momen yang berikutnya insya Allah PAC akan mengadakan kegiatan yang semacam ini. Maka belajar dan belajarlah. Jangan mengenal lelah untuk kemajuan kita bersama. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya akan saya sampaikan apa arti hikmah itu. Ibu-ibu sudah tahu apa belum? Ya, hikmah, yang dimaksud dengan hikmah adalah suatu nilai yang bisa diambil dari suatu peristiwa dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dinamakan hikmah. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hikmah daripada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah
Satu, memperbanyak sholawat. Pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk lebih banyak lagi membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan para malaikatnya juga bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah dan para malaikatnya juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bersolawat dan mengucapkan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan ibu-ibu? Apakah senang membaca solawat? Tentunya. Saya percaya ibu-ibu muslimat yang ada di Kecamatan Majenang sangat senang sekali untuk bersolawat. Apakah itu melalui lantunan hadroh, apakah itu melalui bacaan-bacaan al-berjanji, dan lain-lainnya. Di luar bulan Maulid Nabi pun, saya percaya ibu-ibu muslimat itu sangat rajin sekali bersolawat. Setiap malam Jumat, ada yang malam Selasa, ada yang malam Ahad, dan lain sebagainya. Di majelis-majelis taklim, di musola, di masjid, dan di mana-mana. Mudah-mudahan sholawat kita itu sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Untuk hikmah yang kedua adalah menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah Maulid Nabi juga menjadi momentum yang sangat baik sekali untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berarti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita betul-betul mencintai kepada Nabi Muhammad, jangan segan-segan kita itu membacakan sholawat kepada beliau. Kalau ibu-ibu cinta pada seseorang, tentunya ibu akan selalu menyebutnya. Tentu akan sering-sering sekali menyebut namanya. Apalagi kita yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga akan senantiasa membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, sudah tentu kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada saat ini ibu-ibu, pada saat kita sedang diuji, bukan hanya negara kita, tapi seluruh dunia semuanya sedang diuji dengan adanya COVID-19. Kita sudah lelah, kita sudah sangat merindukan kebebasan untuk beraktivitas lagi. Karena dengan COVID-19 ini aktivitas kita jadi terbatas. Sekolah-sekolah harus di rumah, majelis-majelis taklim juga terbatas. Apalagi kita yang punya anak-anak di pesantren, kita harus menahan rindu. Kita harus bisa kuat menahan untuk tidak bertemu terlebih dahulu. Karena untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Untuk tidak terjadinya penyebaran COVID-19 ini.
Kita tentu sudah merasakan betapa kita rindu kepada putra-putri kita, kepada anak-anak kita yang ada di pesantren. Tapi kita itu harus betul-betul bisa menahan. Kita hanya bisa video call, kita hanya bisa mendengar suaranya, tanpa kita bisa bertemu langsung. Tapi kita hanya bisa berdoa, semoga kita dan putra-putri kita senantiasa diberi kesehatan. Inilah saatnya kita itu merayu Allah, merayu kasih sayang Allah, supaya kita lebih didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberi kesehatan, dijauhkan dari COVID-19 ini. Dan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan COVID-19 ini akan segera berlalu dari bumi Nusantara ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk hikmah yang ketiga adalah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya seremonial saja, tetapi dalam peringatan ini kita sebisa mungkin mengambil teladan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya kita ingin dikatakan sebagai NU Tulen. Jangan hanya kita ingin dikatakan sebagai orang Islam yang baik. Tidak, ibu-ibu. Tapi kita memperingati Maulid Nabi ini dengan tujuan bisa mencontoh akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemuda mencontoh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu sewaktu mudanya, beliau seorang pejuang yang hebat, pemberani, dia itu pantang menyerah. Sebagai suami, beliau adalah suami yang sangat penyayang, suami yang sangat jujur, suami yang sangat adil kepada istrinya. Mudah-mudahan suami kita semuanya jujur, semua aja adil nggih nggih. Iya, mudah-mudahan saja suami kita adalah suami yang baik, menjadi imam yang baik bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga seorang bapak yang sangat penyayang. Beliau sangat menyayangi putra-putrinya. Sebagai guru, beliau adalah guru yang sangat bijaksana. Sebagai pemimpin, beliau adalah pemimpin yang sangat disegani oleh umatnya. Jadi setidaknya, walaupun tidak semuanya kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah, namun kita belajar sedikit demi sedikit untuk mencontoh akhlak beliau. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mencontoh, meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.